Salam sehat, bertemu kembali dengan saya Ibu Andi Melina Huta Barat MPD dengan materi teks laporan hasil observasi yang terdapat pada KD 3.1 dan 3.3. Materi ini akan disajikan dengan terlebih dahulu menayangkan cuplikan video. Video yang kita pilih adalah wisata Bukit Sibeabea di Harian Boho, Kabupaten Samosir, Tapanuli Utara yang lagi viral di media sosial. Selamat menyaksikan. Pulau Samosir do Haroro waku Samosir do Ido asalku satongi ngotoku Saleleng oluku upuji ho Ido asalku satongi ngotoku Saleleng oluku upuji ho Di sido pusoki Pardeke aku hau maki Disi Hasan nange menang bawang Rarat do pinahan di doloki Gok disi Hasan nange menang bawang Rarat do pinahan di doloki Lao peau marhuta sara Tung sopola leleng ngamulak au Di perjalanan dan sorangau Saya tu pulau Samosir masih orang Molo marujung ma Museng oluku saingot ma Anggo bakeku disita nomonmu Visi ude aku sarihon ma Anggo bakeku disita nomonmu Visi ude aku sarihon ma Setelah kalian menyaksikan cuplikan video tersebut, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Hal apa saja yang diuraikan dalam cuplikan video tersebut? Apakah cuplikan video tersebut menginformasikan suatu objek? Jika demikian, berikan pendapatmu mengenai objek tersebut. Bagaimana objek itu dijelaskan? Silahkan tuliskan jawabanmu karena pertanyaan ini sudah Ibu share di Google Classroom. Baiklah, anak-anak sekalian, materi teks laporan hasil observasi akan dijabarkan satu persatu yang dimulai dari 1. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang memberikan informasi secara umum mengenai suatu objek berdasarkan fakta dan hasil pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan. Informasi ini dapat meliputi keadaan alam, keadaan lingkungan, keadaan hewan dan tumbuhan, keadaan sosial dan budaya. Sebuah peristiwa yang mudah dipahami oleh pembaca. Informasi tersebut harus objektif dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tidak dibuat-buat dan tidak menurut opini sang penulis serta dapat dibuktikan kebenarannya. Kedua, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. 1. Ditulis secara lengkap. Maksudnya, sudah tidak ada lagi kekurangan ataupun kesalahan dalam laporan tersebut. Ciri yang kedua, objeknya tunggal, artinya hanya ada satu objek dalam laporan tersebut. Ciri yang ketiga, ditulis dengan fakta, maksudnya isi laporan tersebut bersifat kenyataan. Ciri yang keempat, bersifat objektif, global, dan universal. Artinya, isi laporan tersebut tidak berdasarkan pandangan orang lain atau tidak dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Ciri yang kelima, informasi teks harus merupakan hasil penelitian atau pengamatan. 3. Tujuan teks laporan hasil observasi. A. Mengatasi sebuah permasalahan. B. Melakukan penelitian, pengamatan, dan pengawasan. C. Mengetahui perkembangan suatu permasalahan. 4. Fungsi teks laporan hasil observasi. 1. Informatif, artinya bersifat memberikan informasi. Komunikatif, artinya pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Objektif, artinya suatu
suatu hal yang menyatakan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. 5. Struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. 1. Pernyataan umum atau klasifikasi, berisi pembukaan atau pengantar tentang objek yang akan dikaji. 2. Deskripsi bagian, merupakan bagian yang berisi ide pokok setiap paragraf atau mengandung rincian yang lebih dalam tentang objek yang diamati. 3. Kesimpulan. Kesimpulan ini juga dikatakan sebagai ringkasan umum dari objek yang diamati. 6. Ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Menggunakan prasanomina dan prasaverba. Prasanomina adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Contoh, ayah mendapat hadiah ulang tahun berupa jam tangan mewah. Ayah subjek mendapat hadiah ulang tahun predikat berupa jam tangan mewah objek. Jam tangan mewah di sini sekaligus sebagai kata benda. Sedangkan prasaverba adalah frasa yang terbentuk dari penggabungan kata kerja. Contoh, dia sedang makan nasi goreng. Dia subjek, sedang makan predikat, nasi goreng objek. Ayah sudah berangkat dari pagi. Ayah subjek, sudah berangkat predikat, dari pagi keterangan waktu. Sudah berangkat dan sedang makan itu merupakan penggabungan kata kerja. Ciri yang kedua, menggunakan afiksasi atau pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan mengimbuhkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal ataupun kompleks. Penjelasan tentang afiksasi ini dapat kamu baca pada slide berikut. Ciri 3, menggunakan kalimat definisi adalah kalimat yang bersifat memberikan keterangan atau penjelasan terhadap suatu objek secara umum. Contoh, definisi dari kata destinasi wisata, dari kata lanskap, dan dari kata ikon. 4. Kalimat simpleks disebut juga kalimat tunggal, yaitu kalimat yang terdiri atas satu klausa lengkap, terdiri dari subjek predikat atau terdiri dari subjek predikat objek atau terdiri dari subjek predikat keterangan. Contoh, murid baru belajar. Ciri-ciri kalimat simpleks. 1. Terdiri dari satu klausa atau satu kalimat tunggal. 2. Struktur kalimat sederhana. 3. Hanya memuat satu kejadian atau satu peristiwa. 4. Tidak menggunakan konjungsi dan tidak menggunakan tanda baca. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Kalimat kompleks dibagi dua macam, yaitu 1. Kalimat kompleks majemuk setara. 2. Kalimat kompleks majemuk bertingkat. Ciri-ciri kalimat kompleks. 1. Hubungan antar klausa utama dan klausa subordinatif ditandai dengan penggunaan konjungsi, yaitu sejak, ketika, sebelum, walaupun, meskipun, sekalipun, maka, dengan, dan lain-lain. 2. Pada satu kalimat terdapat dua peristiwa atau dua kejadian. 3. Menggunakan tanda koma antar klausa utama dan klausa subordinatif. 4. Dalam satu kalimat terdapat dua subjek dan satu predikat. Kalimat kompleks majemuk setara memiliki dua klausa yang setara dalam satu kalimat dan biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif atau setara. Contoh, PT Bina Marga membangun akses jalan ke Sibeabea. 2. Pembangunan jalan tahap 1 sudah selesai. Kalimat tunggal yang pertama dan yang kedua kita gabungkan menjadi kalimat yang ketiga. PT Bina Marga membangun akses jalan ke Sibeabea dan pembangunan jalan tahap 1 sudah selesai. Hasil penggabungan dari kedua kalimat tersebut menjadi kalimat majemuk setara. Kalimat kompleks majemuk bertingkat merupakan kalimat yang tersusun atas klausa utama dan klausa subordinatif. Klausa utama disebut juga dengan induk kalimat, sedangkan klausa subordinatif disebut juga dengan anak kalimat. Klausa utama dapat berdiri sendiri dan dapat menjadi satu kalimat yang utuh, sedangkan klausa subordinatif
tidak dapat berdiri sendiri tanpa klausa utama. Contoh, wisata Bukit Sibea-bea sudah dipadati pengunjung. 2. Pemerintah belum meresmikan. 3. Kalimat tunggal yang pertama dan kalimat tunggal yang kedua kita gabungkan menjadi wisata Bukit Sibea-bea sudah dipadati pengunjung walaupun pemerintah belum meresmikannya. Induk kalimat atau klausa utama wisata Bukit Sibea-bea dipadati pengunjung. Klausa subordinatif atau anak kalimat pemerintah belum meresmikannya. Demikianlah penjelasan dari teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat dan rajin belajar. Salam sehat.